Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali seperti biasa di hari Senin di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang maupun POV dari redaksi IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak. Siang Gilang, siang juga Sobat Milenial and Gen Z. Semoga kalian sehat ya. Nah Mbak, dari yang sedang ramai diperbincangkan mengenai tarif Trump, sebenarnya bagaimana reaksi Indonesia sendiri terhadap tarif Trump ini? Ya, terima kasih Gilang dan juga teman-teman sekalian. Jadi ini menarik ya, Presiden Trump itu memberikan kado Lebaran kalau buat Indonesia ya, karena dia kasihnya itu dia umumkan itu tanggal 2 April ya. Dan yang menarik, dunia langsung tergoncang karena selain 10% tarif yang sama kepada semua negara, kepada 60 negara dia menambahkan yang berbeda-beda ya, bergantung kepada tingkat defisit perdagangan antara Amerika dengan negara tersebut dan juga hal-hal non tarif ya, seperti soal yang dianggap ada manipulasi currency, terus Indonesia itu juga disoroti soal import license, kemudian TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri, aturan itu, kemudian juga keharusan untuk menyimpan devisa hasil ekspor di bank di Indonesia. Nah, saya ingin mulai dengan bagaimana negara lain merespon. Kalau Cina jelas langsung retaliasi ya, bahkan jadi mereka jadi perang dagang beneran ya. Jadi bahkan langsung dinaikkan, dibalas ya. Tetapi mungkin yang secara komunikasi politik ya luar negeri yang menarik adalah pada tanggal 4 itu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong itu sudah membuat pernyataan dalam sebuah video 5 menitan yang menurut banyak orang, apalagi menurut kita di redaksi IDN Times itu adalah reaksi yang sangat terukur, tepat ya, tenang, kalem, tidak reaktif, tidak emosional. Narasinya itu sebetulnya tidak ditujukan langsung kepada Amerika, makanya bukan retaliasi, tetapi narasinya itu justru ditujukan kepada rakyat Singapura. Ya, cara komunikasi Perdana Menteri Lawrence Wong ini malah justru membangkitkan kesadaran bersama, tidak menutupi situasi yang terjadi. Bagaimana dampak tarif Trump ini kepada ekonomi Singapura yang dia bilang mungkin sangat terdampak, kita negara kecil apa segala macam ya. Tetapi dia juga mengajak untuk optimistis ya. Jadi dia tidak ngajak perang, ngajak reaktif, tetapi dia mengajak semua rakyat Singapura untuk bersiap-siap. Jadi nggak ada denial di sini ya. Dan ini adalah komunikasi dalam krisis yang bagus ya. PM Lee Hsien Loong yang sebelumnya juga pada saat COVID ya pada tahun 2020 Maret itu juga dipuji karena melakukan komunikasi yang bagus. Tapi intinya adalah dia mengirimkan message kepada rakyat Singapura tanpa harus nyalain ke sana kemari ya. Dia menunjukkan apa yang sedang terjadi, bahwa ini akan terjadi proteksionisme, prinsip-prinsip perdagangan yang bebas itu sudah tidak ada lagi ya. Kita harus bersiap. Jadi mengajak solidaritas dari warga Singapura. Dan ini yang selalu kita kagum, kemampuan komunikasi itu. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya Singapura itu sudah siap. Karena apa? Misalnya kita bandingkan dengan Indonesia. Ya, Indonesia tanggal 8 ya, tanggal 8 itu mengadakan Sarasen Ekonomi. Ya, Presiden dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, lalu Menteri-Menteri Ekonomi Pak Erlangga dan Ibu Menkyu, lalu ada Kepala Badan Gizi memberikan memberikan paparan tentang situasi. Yang hadir adalah semua anggota kabinet, pelaku usaha, perwakilan dari berbagai asosiasi, juga pimpinan-pimpinan media. Dan itu disiarkan langsung oleh lewat saluran YouTube ya. Jadi kita juga menyiarkan langsung, artinya seluruh masyarakat yang berminat itu bisa menonton. Jadi itu kan semacam rapat besar yang diperluas, dari rapat kabinet ekonomi yang diperluas karena ada asosiasi-asosiasi
Dan itu bisa diikuti, dan di situ memang membicarakan, sebenarnya itu rapat kelihatan banget untuk merespons, ya, merespons tarif Trump. Kan ini beda gaya komunikasi ya. Artinya di situ kita melihat tektokannya sesudah disampaikan paparan, dan paparannya itu sangat-sangat yang menjadi kata kunci itu adalah satu, kita tidak akan retaliasi, kita sedang menyiapkan negosiasi, proposalnya sedang disiapkan. Pak Erlangga menyampaikan itu, Ibu Sri Mulyani menyampaikan itu. Lalu ada tanya jawab dengan apa namanya, dengan audiens ya. Itu kan beda sama Singapura ya. Singapura tuh kelihatan begitu tanggal 2 Trump mengumumkan yang disebut dengan Liberation Day, hari kebebasan buat Amerika gitu kan. 2 hari kemudian Singapura sudah merespons dengan terukur, tapi kita membuat sarasehan dulu. Apakah ini menunjukkan bahwa kita lebih partisipatif? Ya menurut saya enggak juga. Harusnya sarasehan itu dilakukan di awal tahun, ya kan? Ini yang apa namanya? Ini yang selalu selama ini kan ditanyakan oleh banyak pihak-pihak, terutama dari dunia usaha, termasuk dari pihak pelaku pasar, ya, pelaku pasar, dan kemudian juga pakar ekonomi. Karena sebetulnya kan ketika Trump terpilih sebagai presiden Amerika, semuanya itu sudah memperkirakan, harusnya sudah memperkirakan dia akan melakukan kebijakan seperti ini, gitu ya. Sehingga di masing-masing negara itu sudah melakukan upaya-upaya antisipasi ya. Saya tahu sih, saya monitor bahwa setidaknya sejak tanggal 2 ketika Trump mengumumkan itu, tanggal 3, tanggal 4 tuh di Kementerian Ekonomi, KL, dan juga Dewan Ekonomi Nasional tuh intensif melakukan rapat ya, hybrid, yang membahas soal ini, mengukur seberapa besar dampak dari tarif Trump ini terhadap masing-masing sektor ya, yang selama ini mengekspor ke Amerika kan. Kita itu surplus 18 miliar dolar. Dan kepada semua negara yang surplus, artinya Amerika defisit. Trump itu ingin supaya dia nggak defisit. Artinya dia pingin segera gap defisit dari pihak mereka itu makin kecil, atau kalau bisa enggak, yang salah satu caranya adalah negara tersebut misalnya ya diminta untuk misalnya impor barang dari Amerika. Nah, salah satunya yang kita dengarkan misalnya tidak menutup kemungkinan Indonesia akan impor minyak misalnya. Sedemikian sehingga nanti defisit Amerika terhadap Indonesia atau surplus kita terhadap Amerika itu bisa makin kecil. Nah, itu mestinya udah diantisipasi dari awal tahun. Ya. Jadi komunikasi dengan stakeholder semuanya mestinya sudah dilakukan awal tahun, dan nampaknya dari begitu cepatnya Singapura langsung merespon hanya 2 hari ya, 2 hari sesudah Liberation Day-nya Trump itu menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan upaya itu, sementara kita baru melakukan itu sesudah Liberation Day, sudah Trump tarif, dan kemudian tanggal 8 ada sarasehan ekonomi. Di situ udah diumumkan apa saja proposalnya yang akan dibawa oleh tapi katanya kan semua negara sudah mencoba untuk approach kepada USTR, kantor perwakilan perdagangan Amerika, untuk menegosiasikan tarif ini to the point, sampai Presiden Trump terakhir kan bilang, wah, negara-negara ini semuanya udah begging nih, udah ngelobi gue nih, pokoknya mereka minta please deh turunin, jangan, pokoknya kita akan melakukan apapun yang kamu inginkan, kayak gitu kan. Dia kan sekarang tuh lagi kayak di atas angin ya, dan banyak yang menilai Trump itu menunjukkan di sini, Trump menunjukkan sebagai master of negotiation ya. Jadi dia kan selalu bilang bahwa dia ingin menciptakan lapangan pekerjaan waktu kampanye, manufakturnya, industrialisasi di Amerika itu akan dikuatkan lagi sehingga ada lapangan pekerjaan baru. Meskipun kritik dalam Amerika sendiri yang kita monitor juga besar juga, bahwa
penciptaan lapangan pekerjaan yang dia lakukan itu kok justru di bidang yang teknologi tinggi, AI yang notabene nggak padat karya ya. Nah jadi di dalam negeri sendiri pelaku bisnis di Amerika itu juga banyak kritik kepada Trump karena gara-gara Liberation Day itu kan langsung bursa di sana udah merah ya. Jadi banyak yang mengatakan Amerika sudah masuk ke dalam resesi ya. Nah, tapi kembali, jadi bagaimana kita merespon? Ini menurut saya menarik karena misalnya apakah untuk kebersamaan iya, tapi mungkin timingnya ya, it's ya at the end of the day better late than never ya. Karena kami di IDN Times juga sejak awal tahun, sejak pemerintahan Presiden Prabowo juga mendapatkan input-input bagaimana dunia usaha termasuk pelaku-pelaku pasar itu sangat ingin bisa berdialog dengan Presiden. Sehingga mereka bisa menyampaikan langsung apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Angka-angka fundamental ekonomi yang selalu dibangga-banggakan, termasuk dalam presentasi di Sarasen Ekonomi itu kan selalu diulang-ulang ya. Fundamental ekonomi oke. Pada saat wawancara dengan 6 jurnalis termasuk saya di hari Minggu tanggal 6 itu juga disebut karena di awal kan Presiden sempat presentasi mengenai pencapaian 130 hari. Tapi dari dulu kan selalu yang namanya fundamental ekonomi itu kan makro, angka makro ya. Tapi yang lebih penting itu bagaimana situasi di sektor real. Sektor realnya, sektor yang di bawah nih. Di mana sektor real itu bisa di perdagangan, bisa di jasa ya. Nah ini yang nampaknya kok baru kemarin ya Presiden sendiri mengakui bahwa 5 bulan pertama dia kurang baik komunikasinya karena dia sibuk dengan ya itu tadi dia mengatakan istilahnya tuh kerja dia roll out banyak sekali program secara bersamaan. Kemudian dia baru menyadari dan sekarang sudah saatnya dia merasa sudah punya basis untuk menyampaikan dan bicara langsung, berkomunikasi langsung. Yaitu menurut kita di IDN Times itu upaya yang bagus ya, termasuk yang wawancara dengan 6 jurnalis, meskipun banyak yang mengkritik juga soal respons dari Presiden. Jurnalis tuh memang nggak, jangankan publik, jurnalis yang bertanya pun juga nggak puas gitu ya. Tapi itu is a good start seperti kita katakan ya, dan kita menunggu justru implementasi dari janji dan kesadaran yang muncul, misalnya kesadaran bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi kurang bagus, makanya akan lebih baik. Nah, bisa nggak misalnya Presiden Prabowo segera memerintahkan untuk mengupload itu draft RUU TNI dan draft RUU Polri dan draft RUU yang lainnya sedemikian sehingga jangan kemudian justru warga yang mencoba untuk mendownload dari situs DPR misalnya yang ternyata belum update itu dibilang bahwa itu adalah karangan dan hoax. Padahal itu didownload dari situs resmi meskipun itu tidak update. Karena memang nggak pernah diupdate situs terbaru. Nah, jadi jangan menyalahkan publik yang mencoba untuk mencari, ternyata ketika dia dapatnya itu adalah yang belum update, lalu kemudian dituding dengan menyebarluaskan karangan dan hoax. Nah, Presiden kan diwawancara dengan media mengatakan bahwa dia akan memperhatikan soal itu ya, dia akan lebih baik komunikasi, memastikan bahwa komunikasi dari pemerintahannya akan lebih baik. Nah, harus segera ditunjukkan dengan contoh dengan aksi nyata konkret. Upload RUU TNI, upload RUU Polri, upload RUU KUHAP, upload RUU penyiaran ya yang sedang menjadi tanda tanya besar juga. Apakah ada upaya-upaya untuk memberangus podcast yang kritis terhadap kekuasaan ya, terhadap politisi dan segala macam. Nah, hal-hal ini yang perlu. Tapi tarif Trump ini menurut kita di IDN Times itu mudah-mudahan itu jadi selama ini Gilang pemerintah Indonesia itu selalu bilang deregulasi. Tapi tantangannya adalah ketika deregulasi dan aturan-aturan itu dibuat beneran nggak dijalankan, ya kan? Misalnya soal investasi selalu sampai detik ini
dari zaman 30-35 tahun yang lalu sampai detik ini problemnya sama, tidak ada kepastian hukum. Ketika sudah oke di pusat, kemudian sampai di daerah itu berhadapan dengan aturan-aturan daerah yang lain ya. Itu salah satu saja, tapi yang paling dikeluhkan yang membuat orang tidak tertarik untuk investasi di Indonesia. Udah segala macam deregulasi dibuat. Nah, kali ini kalau menurut kita di IDN Times, Trump ini berhasil memaksa setidaknya Indonesia dan pasti negara-negara yang lain yang kena tarif Trump untuk menderegulasi. Kita kan melihat tuh aturan TKDN dilonggarkan, aturan impor dilonggarkan, itu lagi digencar-gencar. Tahu-tahu gara-gara Trump tarif ini, for the sake untuk kepentingan lebih besar supaya barang-barang kita nggak sampai kena dampak yang luar biasa, kita akan misalnya impor energi dari Amerika. Jadi bagian independensi energinya udah langsung terbantahkan gitu ya. Nah makanya ini mungkin hal ini musuhnya sudah bisa diantisipasi dari sejak Trump itu naik kekuasaan ya. Musuhnya kita punya economic intelligence yang kuat di orang-orang sekitar Trump, kan ini kan ada tim ekonominya Trump, sehingga sudah bisa tahu bahwa kira-kira dia akan melakukan ini. Lalu kemudian kita nggak melakukan kita tidak bikin statement-statement yang nantinya ujuk-ujuk langsung terbantah aja, karena ya dalam upaya kita untuk ngelobi Amerika. Trump ini kan ya sorry ya ngomongnya tuh ya itu tadi, wah kepala negara nelpon saya, begging, apalah segala macem. Dia benar-benar nggak peduli gitu. Nah ini pelajaran besar buat pemerintah Indonesia bagaimana dealing with Trump ya, dealing dengan model-model leadership yang nggak peduli aja gitu ya, yang nggak peduli. Dia benar-benar tidak ada tuh yang namanya diplomasi apa segala macam, karena buat Presiden Trump itu intinya adalah dagang dan transaksional. Jadi kita mesti belajar dari bagaimana negara-negara merespon. Menurut saya ASEAN oke, bahwa Pak Prabowo pada tanggal 6 sore langsung terbang ke Kuala Lumpur meskipun cuma sebentar bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang notabene adalah ketua ASEAN, chairmanship ASEAN tahun ini. Dan nanti bulan Mei kalau saya tidak salah mereka akan summit. Dan ASEAN yang 9 negara itu akan lebih solid ya mungkin. Semoga bisa solid berhadapan. Itu satu-satunya karena apa? Terakhir saya mau bilang. Sebenarnya ini pertanyaan yang ingin salah satu dari 10 pertanyaan yang saya siapkan untuk saya tanyakan kepada Presiden Prabowo, tapi nggak ada waktunya. Tapi belum ya. BRICS, kita ini kan bergabung sama BRIC ya. Brazil, Rusia, India, Cina. S-nya kalau nggak salah South Africa ya. Kita ini bergabung sebagai anak bawang. Padahal selama dalam sejarahnya mulai dari Asia Afrika, itu kita selalu menjadi co-founder atau bersama-sama mendirikan organisasi multilateral itu, termasuk ASEAN ya, termasuk yang lain-lain yang banyak. Tapi BRIC ini ya kita nggak ikut mendirikan ya. Di situ kan India, bukan Indonesia. Kita dan salah satu keputusan politik luar negeri yang penting, yang signifikan yang diambil oleh Presiden Prabowo itu adalah bergabung dengan BRIC. Kalau saya nggak salah 20 Oktober beliau dilantik, tanggal 21-nya Menteri Luar Negeri Sugiono udah mengumumkan waktu itu dia bergabung ikut summit BRIC Summit, makanya Indonesia join BRIC. Nah sekarang dengan kita join BRIC, apa bisa keanggotaan kita Indonesia di BRIC itu membantu Indonesia dalam bertahan menghadapi Trump tarif? Apakah Rusia akan membantu? Apakah Cina akan membantu? Apakah India akan membantu? Apakah Afrika Selatan akan, atau negara-negara yang sudah lebih dulu bergabung akan membantu? Itu pertanyaan besarnya. Terus
manfaat dari setiap kali kita bergabung kan kita selalu bertanya manfaatnya untuk rakyat Indonesia itu apa? Nah ini pertanyaan yang belum sempat saya tanya ini Pak Presiden. Pas banget ini ada Trump tarif, terus gimana keanggotaan kita di BRIC itu bisa membantu Indonesia ya? Tapi intinya kita memang harus sama-sama ya. Pemerintah tidak denial, pemerintah seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Singapura itu justru mengajak seluruh rakyat untuk bersama, dan ketika mengajak rakyat untuk solidar dan bersama, pemerintah juga harus menunjukkan contoh dengan tidak foya-foya, tidak boros, dan benar-benar pro rakyat. Pro rakyat ya. Mbak Uni, terima kasih untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan tentunya dengan tema yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Jangan lupa untuk update informasinya hanya di IDN Times. Saya Gilang Madutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times pamit undur diri. Kita ketemu di POV Times selanjutnya. Sampai jumpa.